Nisa akan menemani sahabat sehat RSUD Kota Bogor semuanya untuk ngobrol-ngobrol santai tapi penting mengenai kasus yang menarik ya. Kasus yang sebenarnya sering terlambat dikenali, padahal bisa banget nih dideteksi sedari dini. Nah, yaitu kasus mengenai si kanker prostat. Nah, mengenai datanya ternyata nih kanker prostat itu merupakan kanker kedua terbanyak bagi laki-laki di Indonesia. Dan di dunia itu merupakan kanker kelima yang paling sering menyebabkan kematian pada laki-laki. Nah, untuk itu sangat penting bagi kita untuk tidak merasa tabu dan tidak merasa malu mengenai deteksi dini ini tentang si kanker prostat. Apa sih sebenarnya prostat? Apa sih kanker prostat? Mari langsung aja kita bahas bersama pakar kita. Hari ini kita kedatangan Dr. Ervita, spesialis urologi. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Gimana, sehat, Dok? Alhamdulillah. Nih, Dok, kita langsung aja masuk ya, Dok, ya. Kita bahas tentang kanker prostat nih, Dok. Oke. Sebenarnya prostat itu apa sih, Dok? Jadi sebenarnya prostat itu adalah kelenjar yang memang ada pada laki-laki. Jadi pada laki-laki normal memang ada. Kelenjar prostat ini letaknya di bawah kandung kemih dan dia itu dilewati oleh saluran kencing. Gitu. Hanya pada laki-laki ya, Dok, ya? Hanya pada laki-laki. Tidak ada pada perempuan nih, sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Nah, kemudian apa sih, Dok, kanker prostat itu? Kanker prostat itu adalah suatu penyakit pada si kelenjar prostat ini di mana terdapat pertumbuhan yang berlebihan di mana si kelenjar prostat ini mengalami mutasi sehingga terjadi pertumbuhan berlebihan sehingga menyebabkan gangguan pada laki-laki. Oke, apa, Dok, yang membedakan si kanker prostat ini dengan pembengkakan prostat biasa, Dok? Memang awal kalau kanker prostat itu pada stadium awal biasanya memang seringnya tidak bergejala. Oke. Berbeda dengan pemeriksaan prostat jinak, dia itu lebih sering bergejala. Jadi misalnya seperti gangguan berkemih, apakah kencingnya terputus-putus, sering terbangun malam hari untuk berkemih dan sebagainya, itu memang lebih sering di pemeriksaan prostat jinak. Kalau kanker prostat awalnya memang seringnya tidak bergejala, namun bisa juga gejalanya mirip-mirip sama pemeriksaan prostat jinak. Mirip ya, Dok, ya. BPH ya, Dok, ya, biasanya ya kalau yang biasanya. Nah, terus, Dok, siapa sih sebenarnya yang beresiko terkena kanker prostat ini, Dok? Jadi kanker prostat ini ada faktor risikonya. Oke. Siapa aja? Yang jelas prostat cuma ada laki-laki, jadi cuma pada laki-laki penyakitnya. Ya, faktor risiko itu yang meningkatkan risiko adalah yang pertama usia. Biasanya laki-laki semakin lanjut usia, kemungkinan untuk terjadi kanker prostatnya semakin tinggi. Biasanya laki-laki bisa di atas usia 50 tahun, di mana paling sering itu terdiagnosis pada usia sekitar 67-68 tahun biasanya ya, kita paling banyaknya ya. Kemudian yang kedua adalah yang jelas ada faktor keturunan, faktor keluarga dengan kanker prostat. Kemudian laki-laki dengan pola hidup tidak sehat seperti misalnya ada penyakit hipertensi, kemudian obesitas. Nah, obesitas ini yang penting adalah lingkar perut, kita harus menjaga itu. Jadi laki-laki ya karpet di atas 100 cm biasanya sudah bisa meningkatkan resiko kanker prostat. Wah, bapak-bapak yang punya meteran di rumah boleh langsung diukur. Jadi baik sekali untuk menjaga agar badan kita tetap sehat dan normal. Fit ya, Dok, ya. Kemudian bisa juga faktor resiko lainnya seperti merokok, kemudian tingginya konsumsi alkohol, pola hidup tidak sehat seperti kurang berolahraga, aktivitas fisik, kurang kena sinar ultraviolet pagi yang sehat itu bisa meningkatkan faktor risiko terkena kanker prostat. Sebenarnya hal-hal yang bisa kita cegah banget ya, Dok, ya, dari sedari muda ya. Sangat bisa sekali gitu. Oke, terus, Dok, gejala awalnya bagaimana, Dok, orang kena kanker prostat? Gejala awal tadi seperti kita sudah saya sampaikan bahwa biasanya memang untuk pada stadium dini sekali ini tidak ada gejala. Jadi kalaupun memang ada gejala bisa saja menyerupai seperti pemeriksaan prostat jinak. Nah, itu apa aja? Biasanya itu adalah gangguan berkemih seperti yang pertama harus mengedan untuk berkemih, kemudian merasa tidak lampias atau tuntas setelah berkemih, kemudian berkemihnya itu suka menetes-netes atau kemudian sering terbangun malam hari untuk kencing bisa, atau adanya darah pada saat berkemih bisa, atau adanya darah pada cairan ejakulat bisa juga. Seperti itu gejala-gejala awal. Tapi apabila sudah dia lanjut, biasanya itu sudah ada penyebaran kan, jadi bisa sampai ada
nyeri tulang, penurunan berat Mana-mana badan, ya. nah, itu aku sudah lanjut gitu. Jadi sebaiknya kan kita jangan sampai ke situ ya. Gimana? Jadi Betul dok. Dok misalkan nih ada seseorang ada gejala seperti yang dokter bilang tadi. Kira-kira screening apa dok yang bisa dilakukan? Apa pemeriksaan yang bisa dia lakukan untuk tahu nih apakah dia terkena kanker atau tidak dok? Jadi memang apabila ada laki-laki di atas umur 50 tahun biasanya datang dengan keluhan seperti tadi, biasa kita lakukan pemeriksaan anamnesis dulu, kemudian kita tanya-tanya gejalanya seperti apa, kemudian apakah ada riwayat keluarga yang memiliki kanker prostat, kemudian juga setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik. Biasanya kita lakukan rectal tuse, colok dubur. Nah, colok dubur tuh tenang aja, tidak nyeri, akan dilakukan dengan dokter urologi yang kita memang sehari-hari dari zaman sekolahnya itu yang kita lakukan. Jadi akan sangat kita lakukan Profesional ya, dok. dengan pelan-pelan, nyaman untuk pasien. Nah, kemudian setelah pemeriksaan fisik baru naik ke pemeriksaan penunjang. Biasanya apa? Biasanya kita sarankan untuk pemeriksaan laboratorium, itu CPR BSA seperti itu. Kalau untuk PSA yang tadi dokter bilang bisa nggak dok di RSUD Kota Bogor? PSA sudah bisa dilakukan di kita. Jadi sebaiknya bapak-bapak atau yang punya orang tua, yang punya suami yang sudah umur di atas 50, coba deh diajak ke RSUD untuk periksa gitu. Iya benar-benar. Apalagi terutama kalau udah ada gejalanya tadi ya dok ya. Apalagi sudah ada gejalanya. Oke. Nih dok, kalau misalkan kanker prostat terdeteksi secara dini sama tidak terdeteksi secara dini, apakah berbeda dok ke output ke depannya dok? Sangat berbeda sekali. Jadi Oke. Angka kesembuhan dari kanker prostat apabila kita temukan sedini mungkin, masuk pada stadium awal, angka kesembuhannya bisa 98 sampai 100%. Wow. 98 sampai 100%. Iya, jadi jangan takut gitu. Jadi bisa banget, makanya sedini mungkin kita ketahui, semoga sih enggak ya, cuman amit-amit kalau ketahuan kita bisa terapi sehingga sembuh insya Allah. Semakin terlambat ketahuan ya tingkat kesembuhan juga Semakin kecil. Iya benar. Berarti sebenarnya untuk pemeriksaan itu tuh tidak memalukan dan tidak menyakitkan ya dok ya? Tidak memalukan gitu. Iya benar-benar, karena kebanyakan orang kan mungkin malu ya dok ya untuk melakukan pemeriksaan prostat gitu, apalagi memang di bagian area yang private gitu. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi tidak usah malu ya sahabat sehat RSUD Kota Bogor gitu. Nah berarti untuk usianya ada nggak dok kira-kira yang harus mulai rutin nih cek prostat walaupun belum ada gejala nih? Ada nggak dok usia cek? Ada banget. Jadi kita tuh punya guidelines. Nah jadi kapan? Nah pertanyaan pasti kapan ya? Kapan dimulai untuk deteksi kanker prostat gitu kan? Karena ini momok yang menyeramkan buat para laki-laki, di mana nomor 2 tertinggi loh setelah kanker paru kan gitu. Jadi sebaiknya kita deteksi dini. Jadi yang pertama adalah pada semua laki-laki di atas 50 tahun, apalagi yang sudah memiliki gejala seperti tadi disebutkan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan rektal colok dubur serta pemeriksaan PSA di atas 50 tahun. Kemudian apabila dia memiliki riwayat keluarga, misalnya bapaknya atau kakaknya pernah memiliki kanker prostat, itu sebaiknya di atas 45 tahun sudah mulai melakukan screening. Lebih cepat ya dok ya kalau udah ada resikonya ya. Kemudian satu lagi, apabila dia ras Afrika, jadi kan dia lebih tinggi beras Afrika. Misalnya nih ada nih saudara-saudara sekalian ada yang menikah dengan yang ras Afrika, di atas 45 tahun mulai periksa karena memang lebih tinggi terjadi resistensi prostat. Dan satu lagi adalah yang paling penting, jadi kanker prostat ini memang menarik. Jadi yaitu ada terjadi mutasi genetik, dia mirip sama kanker payudara. Jadi ada salah satunya itu gangguan kelainan mutasi genetik BRCA1, BRCA2. Itu kan pada payudara ada ya. Nah, kalau yang dia memiliki misalnya pernah periksa, kan sekarang tuh lagi ngetren periksa genetik itu, yang saya lagi pernah periksa ternyata ada kelainan mutasi BRCA2. Nah, itu sebaiknya dari umur 40 tahun malah. Oh, lebih cepat lagi. Jadi 40 tahun apabila ada mutasi BRCA2, 45 bila Afrika dan ada keturunan dari keluarga yang di atas 50 tahun bila ya tidak ada lah screening ini aja gitu. Jadi sebaiknya lebih sedini mungkin. Oke. Untuk screeningnya perlu berkala nggak dok? Misalkan sekarang nih aman nih, kira-kira kapan lagi nih dok harus screening? Nah, dia itu penting juga. Biasanya kita ada patokannya. Jadi memang si PSA ini tidak ada nilai mutlak sih. Segini harus prostat, harus kanker dan sebagainya, tidak. Tapi memang dia semakin tinggi, nah dia semakin meningkatkan resiko kanker prostat. Jadi biasanya kita apabila si laki-laki ini pada usia 40 tahun
PSA-nya nilainya sudah di atas 1 nanogram per mililiter, atau pada saat umur 60 tahun pertama kali diperiksa itu di atas 2, sebaiknya dilakukan ulangan setiap 2 tahun. Oh, 2 tahun. Oke. Tapi apabila di bawah itu, jadi laki-laki usia 40 tahun, PSA-nya di bawah 1 dan 60 tahun di bawah 2 itu bisa diulang 8 tahun sekali saja. Tapi ingat, kalau pertama tidak ada riwayat keluarga, tidak ada BRCA2, bukan ras Afrika, boleh 8 tahun. Tapi kalau ada itu kan disebutkan sih, apalagi kalau BRCA2 ya itu disebutkan setahun sekali 4-69 tahun. Oh gitu. Oke, wah jelas sekali ya. Jadi ya begitulah gitu. Kan sekarang tuh lagi ngetren juga tuh pemeriksaan genetik ya. Jadi ya apalagi ada yang riwayat misalnya ibunya, bapaknya, kakaknya siapa memiliki riwayat kanker apalah, misalnya payudara atau nasofaring atau apa, kan biasa suka disarankan dokter untuk melakukan pemeriksaan genetik ya. Tes aja tuh genetik, panel genetik. Nah misalnya takut sekalian aja ditambah panel genetik kanker prostat. Nah itu kelihatan kan banyak tuh segala macam. Sangat membantu ya, Sangat Dok, membantu sekali. Dan amit-amit misalnya ada nih checklist, nah kita jadi trainingnya berkala. Semoga seumur hidup nggak kena ya. Tapi amit-amit kena kan kita ketahuan sedini mungkin, sehingga tingkat penyembuhan tadi sekitar 98 sampai 100%. Wah tinggi banget itu ya. Nih Dok, misalkan nih udah terkena nih kanker prostat, pengobatannya seperti apa Dok? Jadi memang kanker prostat ini macam-macam terapinya. Nggak semua harus dioperasi gitu, nggak semua nggak diapa-apain juga. Jadi ada kita sebut watchful waiting, bisa juga adanya active surveillance, kemudian operasi atau radioterapi, dan juga pemberian terapi hormon gitu. Jadi kalau memang yang untuk watchful waiting tuh apa sih? Watchful waiting biasanya itu tidak kita apa-apakan. Kalaupun dia terapi adalah lebih ke paliatif, jadi supaya meringankan gejala, misalnya kencingnya tersumbat pakai kateter, paling kita kerok setelah kencing itu pada siapa? Nah biasanya pada yang umur harapan hidupnya sudah di bawah 10 tahun. Misalnya kan deteksi umur 90, ya ngapain kita repot-repot Pak gitu. Resikonya tinggi juga ya Dok ya. Kita kan biasanya untuk pengambilan keputusan terapi kanker prostat ini kita lihat tidak hanya berdasarkan PSA saja, tapi juga berdasarkan dari hasil patologi anatominya, itu lebih ke yang jinak yang ganasnya ringan atau ganasnya ganas banget gitu. Kemudian yang berdasarkan dari stadium penyakit dan dari si pasien itu sendiri, komorbiditas dan sebagainya gitu kan. Ada yang umur 70 tapi saat-saat aja kelihatan umur biologisnya ke umur 50, itu masih bisa kita pilihan operasi masih bisa. Kemudian active surveillance juga sama, tapi itu menunda. Jadi bukan watchful waiting, nggak diapa-apain yang cuma paliatif, tapi dia lebih menunda untuk tindakan aktif. Jadi karena dia biasanya yang active surveillance pada pasien yang jadi kanker prostatnya ada resiko rendah, sedang, tinggi. Itu pada yang resiko rendah bisa. Jadi karena biasanya kanker prostat ini slow growing gitu. Jadi ada yang ketemu, satunya pasien ketemu dari umur 60 sampai umur 90, alhamdulillah masih sehat. Dia terapi hormonal tiap beberapa bulanan gitu. Nah, jadi memang slow growing. Jadi ada tempatnya kita active surveillance. Artinya apa? Artinya nggak buru-buru kita putuskan untuk operasi kan, karena memang tindakan aktif pun pasti ada resikonya ya, walaupun kecil lah tapi tetap ada. Jadi kita tunda. Jadi dengan apa? Kita periksa berkala. Misalnya kita PSA 6 bulan sekali, kemudian kita colok tumor 10 tahun sekali, kemudian mungkin biopsi ulang kita bawa sampai 3 tahun sekali gitu. Itu begitu dia meningkat dari low risk menjadi intermediate, segera kita putuskan gitu. Kemudian ada lagi tindakan operasi. Operasi itu dengan radikal prostat. Jadi diangkat prostatnya beserta kelenjar getah bening sekitarnya, kita angkat, dipotong, disambung tuh. Rumit, cuman alhamdulillahnya di Indonesia tuh sudah mulai ada teknologi robotik tuh, jadi sudah mulai-mulailah, alhamdulillah. Semoga lama-lama Bogor juga punya. Amin. Jadi ya sehingga angka kesembuhan tadi itu 98,1% itu kan gitu. Jadi di situ. Kemudian radioterapi apabila ke arah operasi juga sudah mulai tidak memungkinkan, pasiennya bisa radioterapi dan faktor hormon. Hormon itu apabila sudah menyebar jauh biasanya. Jadi kita terapi hormon gitu. Banyak sekali ya ternyata pilihan terapinya. Itulah kenapa pentingnya kita untuk mendeteksi dini dan juga kita periksakan kepada dokter ahlinya, yaitu dokter spesialis urologi ya Dok ya. Oke Dok, ini ada pertanyaan nih Dok. Kalau misalkan prostat ini apakah berpengaruh dengan aktivitas seksual Dok? Jadi memang ada beberapa penelitian yang dulu tuh penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dengan beraktivitas seksual lebih dari 21 kali per bulan, sering banget ya, itu lebih tinggi
melindungi si laki-laki ini dari kanker prostat daripada yang cuma 4-7 kali sebulan. Itu penelitian yang agak-agak zaman gandul dulu banget sih. Tapi ada penelitian terbaru mengatakan semakin tinggi ini pas kapan? Biasanya pada usia seksual aktif 20-40 tahun. Kalau misalnya ini dia mengurangi risiko. Tapi apabila udah di atas 50, 55 dia punya istri 5, kayaknya nggak ngaruh gitu. Jadi efek perlindungannya berkurang lah. Maksudnya tidak sama aja gitu. Tapi kalau Tidak begitu berarti ya dok tapi ya. kalau di batas umur 20-40 tahun ini dia sama ya masih hot-hotnya sama istri lah gitu kan ya dia ada efek perlindungan terhadap menurunkan Resiko ya dok. Oke. Nih dok, kalau untuk aktivitas sehari-hari atau makanan tertentu ada nggak dok yang bisa membantu untuk menurunkan resiko terkena kanker? ada banget. Jadi ada beberapa makanan yang bisa menurunkan risiko seperti yang pertama kita mencari sumber likopen. Likopen itu dia itu sebuah zat yang bisa melindungi kita terhadap kanker prostat salah satunya. Itu dari mana dapetnya? Biasanya dari tomat yang dimasak. Tomatnya harus dimasak, biasanya keluar. Jadi terserah mau bikin spaghetti apa aja, pokoknya saya suka kasih tahu pasien, Pak pokoknya Bapak bilang ke Ibu, Bu kalau masak harus ada tomat. Jadi itu kan gampang banget tomat yang di mana aja, mudah ditemukan ya dok ya. Kemudian juga selain itu seperti biasa kita harus mengurangi konsumsi daging merah, daging-daging yang berproses ya seperti sosis gitu-gitu ya dikurangin lah kan nggak setiap hari ya. Kemudian juga sayur buah tuh dibanyakin deh kalau makan gitu. Merokok tentu jangan ya, itu salah satu meningkatkan resiko. Seperti Benar-benar. Kalau olahraga dok gimana? olahraga ya, aktivitas fisik sangat mengurangi resiko. Sebaiknya sih memang rutin ya seminggu 2 atau 3 kali atau 4-5 kali dengan intensitas yang normal lah, sekitar 30-40 menit sekali dilakukannya. Jangan yang ringan, jalan kaki. Saya suka suruh pasien tuh biasanya, Pak coba jalan pagi Pak jam 7 jam penyerapan ada matahari, jalan aja Bapak pelan, setengah jam keringetan enak, pulang hidup ya. Gitu ya, penting ada aktivitasnya. Jangan yang kan biasanya bapak-bapak udah pensiun malas ngopi, rokok, gorengan lengkap kan. Lingkar perut jadi makin besar deh. Tapi kopi itu menurunkan risiko. Oke. Berarti tomat, kopi gitu. Menurunkan sih. Kan mungkin jangan yang manis ya, kopi pahit tanpa gula oke lah. Oke. Dari dokter ada pesan penting nggak nih dok untuk sahabat sehat RSUD Kota Bogor untuk tidak takut periksa prostat? Jadi kepada para sahabat sehat RSUD Kota Bogor, bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya suami, anak-anak muda yang punya bapaknya di atas 50 tahun, coba diajak yuk ke RSUD Kota Bogor, kita lakukan screening. Nggak takut kok, dokternya kayak saya, nggak nyerahin sama sekali. Tidak menyeramkan sama sekali, cantik seperti jadi ini. kita lakukan pemeriksaan, nanti saya tanya-tanya pelan-pelan aja sambil bercanda, kemudian kita pemeriksaan fisik dan sebaiknya nanti kita lanjut ke pemeriksaan darah PSA gitu. Oke, tidak perlu takut, tidak perlu malu ya dok ya. Oke, nah kira-kira dari itu pada pertanyaan nggak nih? Kita sambil coba buka pertanyaan nomor 1. Dok, saya pernah baca di internet kalau sering ejakulasi apakah menurunkan resiko kanker prostat? Tadi seperti yang telah dijelaskan ya, jadi pada penelitian yang lalu memang makin sering menurunkan. Teman setelah itu kita lakukan penelitian lagi nih bahwa makin sering apabila di usia 20-40 tahun itu menurunkan resiko gitu. Dan sebaiknya pas kalian masih seger-seger nih, sering-sering deh. Iya benar-benar. Pulang kantor, jadi langsung ya. Ini demi kesehatan bapak bu. Bapak, saya masih umur 35 nih bu. Sampai umur 40 ya. Langsung semangat ya kayaknya sahabat sehat. Aku pengen pulang. Yang di bawah umur skip dulu ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih dok. Selamat pagi dokter. Yang bertanya, apakah prostat bakal menyebabkan kemandulan pada laki-laki? Dan biasanya terjadi pada umur berapa ya dok? Terjadi kanker prostat? Mungkin ulangin sedikit nih dok. Ulangi ya. Si prostat itu tidak menyebabkan kemandulan sih, tidak gitu ya. Kemudian terjadi pada umur berapa itu tadi disebutkan ya. Biasanya sih di atas 50 tahun, angka tersering terdiagnosis itu biasanya sekitar 67-68 tahun. Seperti itu. Gitu. Oke. Kita lanjutkan nih. Selamat pagi dokter, izin bertanya, ayah saya 76 tahun, kencingnya sering bahkan tidak tertahan lagi. Kalau kencing apakah sudah harus screening prostat? Tentu saja harus screening, karena kan tadi usia di atas 50 tahun, kemudian sudah ada gejala gitu. Jadi datang aja, yuk ditunggu di poli saya. Jadi udah ada? Tiap hari ya, ada saya tiap hari jam 10. Iya tuh jam 10 dokter minta.
Oke. Dok, izin bertanya, apakah kanker prostat itu dapat mempengaruhi pada ukuran alat reproduksinya? Kalau iya, apakah berpengaruh juga kepada stamina-nya? Maksudnya, ketika sudah terkena kanker prostat, merubah ukuran nggak? Nah, kemudian stamina-nya apakah terpengaruh apa enggak gitu, Dok? Kalau merubah ukuran sih enggak ya. Dulu enggak. Tapi kalau berpengaruh pada stamina mungkin iya, apalagi yang sudah seperti stadium lanjut tadi kan ya nyeri tulang dan sebagainya, jelas sekali ada gangguan. Tapi mungkin kalau dia masih awal, stadium awal, ya itu tidak ada gejala sih, nggak ngaruh ke stamina. Tapi kan kita nggak tahu, sedang sih enggak. Makanya kita deteksi dini ya, Dok ya, screening kita. Oke, Dok, izin bertanya, apakah kanker prostat selalu menunjukkan gejala di tahap awal? Seringnya tidak menunjukkan gejala tahap awal, dan tadi apabila pun ada, mirip banget sama pembesaran prostatina seperti gangguan berkemih tadi ya. Susah buat air kencing, kemudian mengedan, menetes, tidak tuntas, sering kebangun buat kencing merah, ada darahnya, atau pada saat ejakulasi ada darahnya, bisa salah satu gejala. Semoga sih bukan. Ya, iya benar, semoga bukan yang ganas ya, Dok ya. Oke, ada lagi, Dok. Izin bertanya, bagaimana tahapan atau stadium kanker prostat diklasifikasikan? Waduh, berat nih. Kayaknya yang nanya dokter umum atau dia mau kuliah urologi. Ya, Dok. Ngetes dokternya. Jadi stadium seperti semua penyakit kanker itu dibagi stadium 1 sampai 4 gitu. Stadium 1 itu masih dini sekali, di mana ketahuannya biasanya pada saat kita operasi tur prostat di crop. Nah, pasti PA ketahuan ada, atau dengan peningkatan PSA di biopsi ada, itu masih stadium 1, masih bisa kita lakukan terapi yang lebih aktif. Stadium 2 itu apabila sudah mulai keluar tuh, sudah mulai sudah mulai teraba dari pemeriksaan rectal tuse. Jadi dari colok kubur sudah mulai teraba. Stadium 2, stadium 3 udah mulai keluar dia, bisa ke fusoplasma vaginalis. Stadium 4 sudah lebih jauh lagi. Biasanya masih bisa kita lakukan terapi aktif. Di stadium 1, 2 masih bisa, 3, 4 kayaknya sudah mulai sulit ya. Kalaupun operasi mungkin resiko lebih tinggi, ada pilihan lain bisa kita bicarakan mungkin dengan radioterapi atau hormonal. Apalagi usia juga berpengaruh ya, Dok ya, terhadap kaitnya. Iya. Oke, baik. Jadi dari pembicaraan kita hari ini sangat amat menyimpulkan bahwa sangat penting untuk deteksi dini karena kita bisa menurunkan resiko terkena kanker prostat sebesar 98-100% ya, Dok ya. Semakin cepat semakin baik. Nah, jadi untuk sahabat sehat RSUD Kota Bogor tidak usah lagi merasa takut ataupun malu untuk periksa ke dokter spesialis urologi untuk mendeteksi kanker prostat ini. Apalagi di RSUD Kota Bogor udah ada ya, Dok ya, pemeriksaannya ya. Nah, jadi langsung aja datang ke RSUD Kota Bogor. Kalau mau ketemu dokter Ervita spesialis urologi bisa datang setiap hari ya, Dok ya? Ada ya? Hari Sabtu, Minggu libur dong. Ya masa enggak ya, Dok? Jam 11 sampai jam 2 boleh datang aja. Kita sangat welcome sekali. Oke. Nah, itu dia percakapan kita hari ini, sangat bermanfaat ya. Terima kasih banyak, Dokter ya. Untuk sahabat sehat jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan dipantau supaya tahu nih ada informasi-informasi menarik apalagi seputar kesehatan dari RSUD Kota Bogor. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.